Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Sehat. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis pelajaran yang kelima, yakni tentang takwa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba tirukan kata-kata saya, mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma salimna wal muslimin wal muslimin wa afina wa afina anil muslimin anil muslimin wa'fu anna wa anna anil muslimin wa anil muslimin wa qina wa qina wa iyyahum wa iyyahum syarra syarra ta'ibid dunya waddin. ta'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna Allahumma sukna rahman nabiyyin wa nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhaman wa ilhaman malaikatil muqarrabin malaikatil muqarrabin bi rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Kita mulai pembelajaran tentang hadis pelajaran yang kelima tentang takwa. Kita mari mulai dengan pembelajaran takwa. Nah, takwa itu secara bahasa adalah taat, patuh, dan menjaga. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah yang dinamakan takwa adalah di sini ada menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Secara apa? Secara istilah. Apa diulangi? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ingat-ingat anak putra nanti di akhir pelajaran akan saya tanya. Dan selanjutnya coba dilihat di tayangan proyektor. Di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan, dengarkan bersama. Mungkin nanti sama suruh baca kalau tidak mendengarkan ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bisayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu. Mungkin dengarkan artinya kurang lebih begini. Dari Abi Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi sampai kalau mendengar nama Nabi dijawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Coba saya ulangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jawab ya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa bisayyi'atil hasanata tamhuha, dan apabila kamu melakukan perbuatan yang buruk maka tamhuha, dengan apa perbuatan yang baik insya Allah akan terhapus. Tamhuha itu menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulah manusia, baik itu orang tua, anak kecil, pergaulah mereka bi khuluqin hasanin, dengan budi pekerti yang baik. Caranya bagaimana kalau berbuat baik pada orang tua? Patuh, tidak boleh membantah, tidak boleh membentak kepada orang tua. Nah, kalau anak kecil gimana? Biasa bermain, disayangi, nggak boleh dikari, nggak boleh anak kecil. Harus sama yang kecil disayangi, sama orang dewasa menghormati, termasuk menghormati satu tanda pada bapak ibu itu termasuk menjalankan prinsip orang yang bertakwa. Dan itu hadis dari Abi Dzar dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, kita lanjut kepada firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Saya bacakan, didengarkan bersama. Yang belakang didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi orang yang mulia itu bukan ganteng, cantik, kaya, mobilnya mewah, rumahnya tingkat
ayat berapa? Ayat 3. Nah, jadi orang yang bertakwa besok akan mendapatkan kemuliaan. Ini adalah hikmah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 1 coba dibaca Mbak nanti dengan keras apa? Jadi orang yang bertakwa akan apa? Mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang kedua Bapak, apa hikmah dari orang yang bertakwa? Yang nomor 2, diberi persoalan itu bisa permasalahan hidup, problem hidup keluarganya menjadi biasanya berantakan menjadi adem, menjadi tentram atau biasa disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkat apa dia itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 Mbak, ini coba dibaca hikmahnya orang yang bertakwa. Memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga. Jadi rezekinya itu tak terduga. Kadang kerja semangat, berangkat pagi, pulang malam, berangkat malam, pulang siang, hanya mengejar uang, tapi ternyata uangnya nihil, tidak ada. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia tidak disangka-sangka. Kadang ada orang memanggil, Pak, sini mau dikasih apa? Rokok. Pak, sini mau dikasih uang. Pak, sini mau dikasih apa? Kue. Nah, itu termasuk rezeki yang tidak disangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk hikmah bagi orang yang bertakwa. Jadi siapa kalau menjadi orang yang bertakwa jangan khawatir lapar, karena Allah itu maha pemberi rezeki. Allah itu maha kaya. Ya, jangan khawatir. Nomor 4 coba dibaca Mbak Nada yang keras. Apa hikmahnya orang yang bertakwa? Jadi orang yang bertakwa itu di dunia walaupun kelihatannya tidak punya apa-apa, tapi dia hatinya tenang, perasaannya selalu bahagia karena dia punya Allah. Bukan tentang mungkin, bukan punya rumah tinggal, tapi dia punya Allah yang menciptakan seluruh alam, menciptakan dunia dan isinya. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidupnya merasa tenang, ya, tenang sekali karena dia apa? Dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu di sana tempatnya adalah surga, Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan. Nikmatnya gimana? Coba di sana ada Mas Rama. Mana kok pengen bakso itu nggak usah pergi ke kebun, nggak usah pergi ke gedung ngaji, nggak usah. Dia matanya berkedip juga ada Mbak. Bakso itu termasuk kenikmatan yang luar biasa di surga. Jadi nggak usah susah payah. Nggak nanti umpamanya pengen sate, nggak usah berangkat ke gedung ngaji, bisa juga ya. Matanya dikecilkan saja sudah ada sate di depannya. Itu termasuk kenikmatan yang luar biasa. Bahkan dikatakan ada yang namanya yang laki-laki diberikan bidadari yang cantik. Wah, pengen? Iya. Yang perempuan dikasih bidadara. Oke, yang laki-laki ya. Buat perempuan. Apanya pasangan yang keuangan bagi yang perempuan. Itu termasuk kebahagiaan yang diterima oleh orang yang bertakwa di dunia maupun di akhirat. Ya, itu. Kemudian yang terakhir otomatis dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti coba saya ulangi lagi anak putra yang baru depan sendiri. Apa arti takwa secara bahasa yang keras? Taat, patuh dan menjaga. Taat patuh kepada perintahnya Allah, menjaga agar tidak melanggar larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba semuanya yang putra diulangi lagi yang semangat. Takwa itu secara bahasa apa? Bukan menjaga. Coba yang putri sekarang tadi sudah saya sampaikan takwa itu ada secara bahasa dan secara istilah. Untuk yang putri coba dijawab, apakah arti takwa secara istilah? Coba. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah definisi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya bisa kita rangkum,
bisa kita simpulkan dari pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang pertama, hadis tentang takwa yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam At-Tirmidzi. Itu yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah hingga kepada kita semua. Karena hadis itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, bahkan persetujuan Nabi yang boleh dilakukan oleh manusia atau umat hambanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hadis. Kemudian di situ nomor 2 dikatakan takwa menurut bahasa adalah patuh, taat dan menjaga. Sedangkan menurut istilah di sini dituliskan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian rangkuman yang nomor 3, takwa harus dilakukan di setiap waktu dan tempat. Sampai tidak ada orang pun harus takwa. Kamu boleh tengok-tengok, wah gak ada orang kesempatan, ini ada orang jatuh di jalan, saya ambil, gak boleh. Walaupun sampai ambil harus diumumkan. Ya, ini uangnya siapa ya? Jatuh di jalan, kalau misalnya itu uangnya orang itu mah jatuh di jalan. Walaupun gak ada orang, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di tengah-tengah orang yang banyak, di tengah pasar, kalian bisa tertib, nggak boleh seperti itu ya. Sampai tetap tuh, nanti Allah tetap ingat sama saya. Jadi di tengah orang banyak maupun sendirian itu, orang itu harus selalu bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Yang nomor 4, apabila kita sudah terlanjur perbuatan yang buruk, maka hendaknya mengikutinya dengan perbuatan yang baik agar bisa menghindar. Nah, contoh kecil, sampai pulang sekolah, sepatu temannya tidak sengaja tersandung, jatuh. Tasnya temannya tidak sengaja kesenggol, kemudian putus talinya. Seperti itu perbuatannya tidak yang buruk, tapi sampai pengen memperbaiki sama temannya gimana? Minta maaf, besok punya jajan, punya uang, temannya dijoin, dikasih, biar tidak ada balas dendam. Itu namanya wa'ad bisayyi'atil hasanatan muga berlakoni sing ora apik diikuti dengan perbuatan yang baik, maka akan bisa menghapus. Yang terakhir, kemudian kita harus bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Bagaimana umpamanya sampai punya ustadz ustadzah, punya orang tua, untuk menghormati mereka. Sama orang tua bagaimana? Mau berangkat sekolah salim, bilang assalam, marah, sama nanti sampai ditambah karena bukan pada orang tua. Sama ustadz saya itu perlu di tengah jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beda kalau sampai umpamanya ulang dan orang tua sama tolong gue pas sepeda kan dulu seperti itu termasuk tidak hormat kepada orang tua, apalagi tidak mau mengucapkan assalamualaikum. Kemudian menyayangi adik-adiknya sama yang punya siapa menahan yang punya itik. Nah seperti itu, jangan diganggu. Yang punya adik cepat katakan good. Nah yang tinggi ya. Nah sudah, terima kasih. Berarti ada 5 nih yang punya adik kecil. Disayangi adiknya, bila punya jajan dikasih, bila punya mainan dikasih. Jangan adiknya diganggu, biar nangis, biar ibunya kesal. Itu namanya tidak sayang kepada anak kecil atau orang yang sampai sudah kelas 4. Namanya apa kelasnya? Wahab Nasrullah. Kenapa kelas kita dinamakan seperti itu? Karena anak kita ada sekolah ma'arif ulama, agar kita mendapatkan berkah dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kelas 3 sampai kemarin dikasih nama Hasyim Asy'ari, kelas 4 sekarang dikasih nama Wahab Nasrullah. Yang terakhir nomor 6, orang yang bertakwa memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ingat ayatnya tadi, kita bacakan sekali lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kiranya cukup pembelajaran kali ini. Tadi judul yang pertama, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.